Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wala rasul abadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini bersama mudah-mudahan pada kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Sebelum acara kajian dimulai, kami mewakili atas nama Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua kaum muslimin yang ikut serta berpartisipasi dalam penambahan karpet merah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amal Bapak Ibu semua dengan balasan yang lebih baik dan berkah, dan juga semoga sebagai bentuk amal jariah Bapak Ibu semuanya, amin. Pada malam hari ini yaitu akan melanjutkan bab selanjutnya, menetapi sunnah, pada halaman ke-43. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang kemarin pesan buku belum ada Ustaz ya. Insya Allah dalam proses ya mohon sabar dulu. Dan kemarin barangkali ada bukunya yang ketinggalan, itu disimpan di kantor, bisa nanti menghubungi. Kemarin ada buku yang ketinggalan. Silakan disimak nanti pemaparan dari beliau Ustaz Hambal, dan nanti di terakhir ada sesi tanya jawab, bisa ditanyakan langsung. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCMPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa bermajlis ilmu untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara ibadah, tata cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah untuk kepentingan masa depan kita di akhirat. Karena nanti kita di akhirat itu yang ditanyakan adalah kamu hidup itu dengan syariat siapa, ya. Apakah kamu hidup dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ataukah pakai panutan yang lain, ya. Karena tujuan pokok kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau diibadahi kecuali dengan syariat yang Allah syariatkan, ya. Makanya dalam ayat disebutkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami itu menciptakan kalian itu tidak ada tujuan, bebas, sekehendak kalian, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan lagi kepada kami. Itu adalah anggapan yang keliru.
Karena kalian itu diciptakan dengan satu tujuan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah dan larangan kepada kita. Apakah kita mau menetapinya atau tidak? Mengerjakan perintah-perintah tersebut, meninggalkan larangan-larangan tersebut, ataukah kita pakai syariat yang lain? Ya. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'atur rasul. Ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mutaba'atur rasul yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar agar ibadah kita itu benar, agar muamalah kita itu benar, itu adalah fardu ain, ya, wajib nomor 1. Sedangkan ilmu yang lainnya itu adalah fardu kifayah, ya. Kebanyakan kita lebih peduli dengan kifayahnya, fardu kifayahnya, kesempurnaannya, tambahan-tambahannya, dan meninggalkan yang fardu ain, ya. Jadi kita belajar bagaimana ibadah yang benar, bagaimana muamalah yang benar, itu adalah wajib, ya. Kenapa? Karena itu yang nanti akan kita ditanyai tentang itu. Kamu itu hidup dengan syariat apa, ya. Makanya ketika ada yang meninggal, makanya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, ya. Kita ini adalah jasad kita, apa saja yang kita miliki ini milik Allah, ya. Tubuh kita milik Allah, ya. Kita nggak ada kuasa untuk itu, ya. Jadi kalau kita mungkin ke rumah sakit itu baru paham, baru sadar, ternyata kita ini tidak ada kuasa sama sekali atas diri kita, jasad kita. Bahkan mungkin anak kita, keturunan kita, ya. Jadi terkadang seorang sombong, saya bisa memanage keturunan saya begini, nanti begini. Tapi kemudian kadang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya, ya. Ternyata enggak sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Itu menunjukkan bahwasanya semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau hanya sekedar kembali kemudian tidak ditanyain itu enak. Makanya angan-angan orang kafir itu adalah kuntu turoba, ya. Andaikan aku ini seperti binatang-binatang itu. Setelah dibangkitkan itu sudah ada, mungkin ada yang saling zalimi dan yang lainnya, selesai sudah jadi tanah. Tapi ternyata manusia tidak seperti itu. Dikembalikan kepada Allah, ditanyai, kamu hidup dengan syariat siapa, ya. Ya. Apakah kamu sesuai dengan orang ini? Siapa itu? Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau perselisihan kita, perbedaan kita dengan kawan kita mungkin Allah tidak tanyakan. Tapi kalau kita berbeda, berselisih dengan caranya Rasulullah SAW, nah itu yang akan ditanyakan kepada kita. Ya. Inna ilaihi rajiun. Maka pentingnya di sini menetapi sunnah Rasulullah SAW, ya. Mengikuti tata cara hidup beliau, dan ini tidak bisa diketahui kecuali dengan mempelajarinya. Gak ada orang ujuk-ujuk saya tahu bagaimana Rasulullah ibadah begini dan begini, ya. Kalau tentang masalah akhlak mungkin, ya, karena kita punya akal, ya, untuk menimbang baik buruk. Makanya semua agama dalam masalah akhlak itu kan sama. Dilarang mencuri, dilarang, itu kan sama semua. Berbuat baik, berbuat ngasih orang itu bagus, itu semuanya sama, ya. Itu dalam masalah akhlak. Tapi dalam masalah ibadah beda. Otak kita itu nggak bisa, ya. Makanya ibadah itu adalah mahdhah,
Ibadah itu ada yang mahdhu, ada yang ghairu mahdhu. Mahdhu itu adalah paten. Pokoknya Allah merintahkan seperti ini, seperti ini. Salat subuh 2 rakaat ya salat subuh 2 rakaat. Ya. Nah, inilah yang menuntut kita agar kita itu selalu semangat di dalam thalabul ilm. Ya. Jadi bukan sekedar untuk menambah perbendarahan otak kita, tapi juga agar kita mendapatkan keberkahan hidup dari thalabul ilmi tersebut. Ya. Karena amalan thalabul ilmi adalah amalan yang super barokah, ya, yang sangat banyak janji-janji yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang cinta ilmu. Islam itu menginginkan orang-orang Islam itu semangat. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan itu Iqra, ya, agar apa? Semangat. Perubahan. Selama seseorang itu cinta ilmu, maka ada tanda-tanda kebaikan padanya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, selalu saya baca di awal itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan cintakan dia pada ilmu, sehingga dia memahami agama ini secara mendalam, ya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini masuk pada bab menetapi sunnah, ya, agar kita ini selalu berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu solusi hidup tenang, tentram. Makanya dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Rasulullah menasihati kita dengan nasihat yang sangat menyentuh hati sehingga mata kita mengalir air mata, ya. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi. Ya Rasulullah, ini seperti nasihat perpisahan, nasihat terakhir darimu ya Rasulullah. Fa'usina, maka beri kami nasihat, wasiat, agar kami ini hidupnya ini tenang, tentram. Maka Rasulullah katakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian, aku nasihatkan kepada kalian untuk selalu bisam'i watta'ah, untuk mendengar dan taat, ya. Pokoknya mendengar perintah Allah, mendengar perintah Rasulullah, langsung taat. Wassam'i watta'ah. Demikian juga mendengar para pimpinan kita, ya. Orang-orang yang diberikan amanah untuk ngatur kita, selama itu berada di atas syariat, maka kita wajib mendengar dan taat. Karena itu adalah karakter seorang muslim. Seorang muslim itu adalah berserah diri, nurut, ya. Wasam'i watta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun kalian diperintah oleh seorang budak, maksudnya adalah meskipun pimpinan yang sudah ditunjuk oleh kalian bersama itu adalah apa? Derajatnya itu mungkin rendah, ya. Mungkin dari sisi ini, dari sisi ini ada kekurangan dan yang lainnya. Selama dia sudah ditunjuk, disepakati jadi pimpinan, ya kamu taat saja. Kamu ditunjuk juga nggak mau. Ya. Jadi kalau nggak mau sudah jadilah anggota yang taat, ya. Jadi kalau seperti ini tenang, ya, akan berjalan tentram dalam bermasyarakat dan yang lainnya. Wa intamara 'alaikum 'abdun, ya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang bagian terakhirnya ini. Dan kalau kalian ini berumur panjang, kalian itu akan mendapati ikhtilafan katsira. Banyak sekali perselisihan, ya. Banyak sekali pendapat, ya. Fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Ya. Solusinya adalah hendaklah kalian menetapi sunnahku. Kamu pelajari sunnah-sunnahku, pelajari hadis-hadisku, sudah kamu amalkan. Sudah, itu solusi. Ada dalil, kerjakan. Kalau nggak ada ya sudah, ya. Jangan ikuti perkataan-perkataan, ya.
Ikhtilafan katsir, mesti ada banyak pendapat itu. Pendapat dari setan selalu membisikkan, pendapat dari karena pendapat seburuk apapun itu bisa dicari alasannya. Ya, pendapat seburuk apapun itu bisa dicari-carikan alasan. Ya. Untuk membenarkan sebagai pembenaran. Ya, agar kalian tidak bingung dalam menjalani hidup. Kata ini kok begini, kata ini kok begini. Ya. Jadi fa'alaikum bisunnati. Makanya Rasulullah di awal, ya, Rasulullah itu sering didebat oleh orang-orang Yahudi. Jadi ketika turun ayat mengharamkan bangkai, maka orang Yahudi, ya, orang-orang kafir datang kepada Rasulullah mendebat dengan lisannya. Ya. Mereka mengatakan, jadi bangkai itu siapa yang matikan? Allah. Jawab oleh Rasulullah, Allah. Kalau ayam disembelih, kambing kamu sembelih, siapa yang ini? Yang ini, kambing ini kan kamu yang sembelih, berarti kamu yang matikan kan? Nah, kok bisa? Ya. Yang dimatikan oleh Allah itu haram, yang kamu matikan halal. Ya, kalau kita kan, ya itu kan bisikan-bisikan sampai orang kafir, sampai Rasulullah itu terbawa. Jadi banyak sekali kan seperti itu. Ya, logika. Ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW turun perintah untuk ganti kiblat, yang sebelumnya itu adalah mengarah ke arah Masjidil Aqsa, ke arah utara. Madinah itu kan ya, berada di selatannya, di mana utaranya Mekah. Jadi ketika beliau di Mekah atau di Madinah selalu menghadap ke ini sana. Ya. Jadi kemudian beliau meminta agar dirubah kiblatnya ke Masjidil Haram sehingga menghadap ke selatan. Nah, itu didebat oleh orang Yahudi. Ya. Kamu itu nabi, ya, mestinya kamu itu adalah menjadi orang itu adil, jangan egois. Ya. Syariat-syariat terdahulu para nabi itu menghadapnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mentang-mentang kamu ini orang Mekah, kelahiran Mekah, kemudian kamu kamu balik ke, berarti kamu berhukum bukan dengan yang Allah wahyukan, kamu itu berhukum dengan diri kamu. Nah, itu kan sama seperti itu, banyak sekali pendapat-pendapat yang menjadikan kita tersesat kalau kita ngikuti tanpa pakai dalil. Ya. Maka solusi Rasulullah SAW adalah Wa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian menetapi sunnahku. Apa yang ada dalilnya kerjakan. Ya. Itu yang menyelamatkan, itu yang menenteramkan. Kalau tidak demikian, kalian bingung dengan berbagai macam pendapat. Ya. Makanya dalam Al-Quran itu yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka ini menginginkan memadamkan cahaya Allah. Senjata utamanya adalah dengan mulut-mulut mereka. Ya. Propaganda dengan berbagai macam alasan kan seperti itu. Dan banyak sekali orang kafir sadar betul ini cara yang paling efektif. Ya, cara paling efektif. Ya. Jadi dulu seperti dulu. Ya, dulu itu mungkin 20 tahun 30 tahun yang lalu itu orang menganggap kalau kepala negara, kepala daerah, wanita itu tabu. Ya. Kemudian mereka punya ini, ya, program berapa tahun yang akan datang ini harus dirubah ini. Caranya apa? Ya, caranya nyari orang-orang pintar, ranking 1, anak-anak kiai disekolahkan. Banyak beasiswa. Tapi pesanannya apa? Bahas tentang gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini dibahas terus, kemudian beberapa tahun kemudian biasa saja. Wanita mimpin itu biasa-biasa saja, kan? Dianggap seperti itu. Nah, itu pinternya orang kafir di dalam ya, menggoyang syariat Islam.
Ya, kalau para pendahulu kita pintar mereka, ya, jadi di dalam menanamkan prinsip-prinsip keislaman itu sangat pintar sekali, sehingga terbawa oleh masyarakat seperti itu. Mereka memahami, memandang tapu itu tapu, laki-laki dipimpin perempuan kan gitu. Tapi orang kafir dia pintar kan tadi, dengan cara apa? Kasih ini beasiswa, pesanannya bahas tentang gender, ini bahas tentang ini. Ya, setelah itu biasa-biasa saja. Ya. Mau jadi kepala negara, mau jadi ini. Jadi pendapat pendapat apapun itu bisa dicari ini alasan-alasannya. Ya. Maka kita harus tadi waspada. Agar kita selamat itu adalah satu solusinya adalah wa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian menetapi sunnah-sunnahku, ajaran-ajaranku, perintah-perintahku. Gak usah terlalu ditafsir-tafsirkan. Ya. Yang penting seperti itu udah kerjakan. Ya. Itu namanya menetapi sunnah. Karena kalau kebanyakan tafsir nanti kan hilang dari makna aslinya. Karena tafsir itu mencari atau takwil itu adalah mencari makna yang lain. Ya. Jadi kalau bisa dia difahami oleh maksudnya, dohirnya itu udah kerjakan seperti wa'alaikum sunnati. Ya, hendaklah kalian menetapi sunnahku. Ya, fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kamu pelajari sirah, ya, kamu pelajari biografi para 4 khalifahku, khulafa'ur rasyidin. Ya, kamu tiru mereka. Udah praktis. Jadi kamu mengikuti gaya para salafus saleh, bagaimana mereka ini betul-betul berkiblat kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana mereka semangat di dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian mengamalkannya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian gigit dengan gigit geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan segala yang mengada-ngada, gak ada dasarnya, bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini adalah sesat. Jadi semua bid'ah itu adalah sesat. Itu yang katakan Rasulullah SAW. Kan nanti ada bid'ah hasanah, nanti ada pembahasan panjang. Jadi hadis yang pertama dalam bab menetapi sunnah adalah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkan apa yang aku diamkan. Jadi aku innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Apa yang halal itu sudah Rasulullah jelaskan. Apa yang haram itu juga sudah Rasulullah jelaskan. Apa-apa yang tidak dibahas oleh Rasulullah itu enggak usah kamu bahas. Kenapa Rasulullah SAW kok tidak begini, tidak begini? Ya, seperti perkataan Mu'adzah. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, seorang yang bernama Mu'adzah binti Abdillah itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu, dia mengatakan aku bertanya, ma balul haid taqdi shaum wala taqdi shalah. Ya. Kenapa sih orang haid itu diberi mengkodok puasa tapi kok tidak mengkodok sholat, padahal kan dua-duanya wajib. Ya. Kenapa kita pilih kasih dengan ini? Mestinya kan adil ya, semuanya ini ya sama. Ya. Maka Aisyah kemudian menjawab, aharuriyatun anti, apakah kamu itu pengikut Khawarij, orang Haruriyah, daerah yang kemudian menjadi markas orang-orang Khawarij.
yaitu firqah yang menyimpang dari Ahlus Jamaah dengan pemikiran tadi, pemikiran kias. Ya, kalau ini wajib, ini juga harus begini. Ya. Haruriyatun anti. Jadi mereka ini cara berpikirnya itu tadi, ya. Jadi harus sama, lebih pada logika. Jadi kalau ini wajib ya ini juga wajib, ini sama-sama wajib ya mestinya diqadha. Kenapa yang diqadha hanya puasa, sholatnya tidak diqadha? Maka Aisyah menjawab, haruriyatun anti, apakah kamu ini orang haruriyah, orang khawarij? Dia menjawab, Mu'adz mengatakan, la lastu bi haruriyah, aku bukan orang khawarij, walakinni as'al, aku hanya bertanya. Maka Aisyah menjawab, kunna nusibu dzalik, kami itu, kan ini Rasulullah sudah meninggal, ya. Kami pernah haid pada zaman Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah masih hidup kita haid. Fa nu'mar bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Kita hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Sudah selesai. Apa yang beliau perintahkan sudah situ, nggak usah terlalu dibahas, ya. Kenapa kok begini, kenapa kok tidak begini, ya. Jadi kata Rasulullah, dauni ma taraktukum, tinggalkan apa yang aku tinggalkan. Artinya nggak usah terlalu dibahas, nggak usah terlalu dipermasalahkan, kerjakan yang jelas-jelas saja, ya. Jangan terlalu banyak bertanya dalam masalah yang nggak jelas. Kalau bertanya dalam masalah agama untuk bisa diamalkan yang jelas-jelas, itu bagus, diperintahkan. Tapi bertanyanya di sini adalah bertanya seperti gaya orang Bani Israel, yaitu bertanya sehingga cari alasan, kemudian udah ini kita nggak sesuai, ini zamannya sudah berbeda. Nah, itu tanya, tujuannya untuk cari alasan untuk terlepas dari syariat tersebut. Makanya selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan, innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah kasratu su'alihim, karena mereka banyak bertanya, mempermasalahkan. Bertanya di sini adalah mempermasalahkan. Karena orang kalau mempermasalahkan itu ujung-ujungnya, oh ini nggak cocok ini syariat ini dengan kita. Mempermasalahkan syariat Islam, dibahas, kemudian dicari, oh ini nggak cocok ini. Ujung-ujungnya sama seperti itu orang-orang Bani Israel. Ya. Waqtilafuhum ala anbiyaim, ya. Jadi mereka banyak mempermasalahkan syariat-syariat itu kepada nabi mereka, dan mereka kemudian menyelisihi nabi mereka. Kalau nabinya jalannya satu, ada perintah, wahyu, udah kerjakan, selesai, ya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, maka apa yang aku larang langsung tinggalkan. Kenapa? Karena segala yang dilarang dalam Islam, segala yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kata Ibnu Qayyim, itu mesti mengandung maudharat, bahaya, membahayakan manusia. Kenapa? Karena yang paling tahu hakikat manusia itu Allah. Kalau manusia kan menerka-nerka. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tabiat kita. Maka kalau Allah itu melarang begini, Allah yang Maha tahu itu untuk kebaikan kita, karena itu bahaya. Ya, seperti seorang yang membuat sebuah alat, dia berpesan jangan begini, jangan ginikan, sudah nurut saja. Karena dia paling tahu. Karena kalau ini diginikan mesti akan rusak, mesti akan bermasalah. Ya. Selama alat tersebut digunakan sesuai dengan aturan, maka aman-aman saja. Tapi kalau tadi menyimpang, ya, diotak-atik, ya, itu nanti yang akan menyebabkan rusak, ya. Maka Rasulullah berpesan, manahaitukum fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku memerintahkan sebuah perintah, maka kerjakan. Fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian, kerjakan semampu kalian.
Maksud semampu kalian itu adalah semaksimal kemampuan kalian. Ya. Jadi semaksimal kemampuan kalian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Semaksimal kemampuan kalian, itu yang dimaksud. Ya. Jadi Rasulullah SAW datang dengan syariat yang ini, ya, yang sangat memanusiakan kita, tahu kondisi kita. Kenapa membedakan antara larangan dan perintah? Kalau larangan harus ditinggalkan langsung tanpa ada tawar-menawar, tapi kalau perintah ini sesuai dengan kemampuan, karena kondisi kita berbeda-beda dalam tadi bisa mengerjakan perintah tersebut. Tapi kalau larangan itu sudah jelas, tinggal ninggalkan saja. Kenapa? Karena kalau Allah melarang sesuatu, pasti Allah akan memberikan pilihan yang banyak sebagai pengganti. Allah melarang khamr, puluhan minuman Allah sediakan yang halal. Allah melarang, karena yang dilarang cuma sedikit, ya. Yang dilarang itu cuma sedikit. Jadi keyakinan yang awal yang harus ditanamkan itu adalah apa yang dilarang, pokoknya langsung. Jadi makanya dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya, bahwa hakikat takwa itu laisa taqwallah bisyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhlid fima baina dzalik, walakin taqwallah tarku ma haramallah. Yang namanya takwa itu bukan, ya, hakikatnya bukan puasa siang hari, bangun di malam hari, tapi yang utama itu adalah namanya takwa itu adalah meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang Allah haramkan, ya. Jadi ini PR pertama bagi kita. Kita meriksa pada diri kita, adakah kita ini masih melanggar, ya, larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, ya. Karena ini sedikit, ya, ini sedikit. Kalau kita memperhatikan perintah itu banyak, ya. Tapi kalau larangan itu sedikit. Itu yang harus dituntaskan dulu. Jangan sampai kita energi kita habis di tadi perintah, tapi kita ini. Jadi kalau kita ini betul-betul bisa menghindarkan diri kita dari jurang-jurang tadi, pasti kita selamat, kan gitu maksudnya. Ya. Maka tadi meninggalkan apa yang Allah haramkan, wa ada'u maftaradallah, dan mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Itu yang dulu, ya. PR pertama itu perhatikan yang haram, perhatikan yang wajib. Yang sunnah nanti setelah itu, ya. Yang sunnah berikutnya yang harus menjadi perhatian kita. Jadi tinggalkan yang haram, kerjakan yang wajib. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Kalau setelah itu kamu bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sunnah, maka itu adalah luar biasa. Maksudnya seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita apa hal adalah bahwa anjuran menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang memperumit permasalahan dan mengundang pertentangan. Karena banyaknya pertentangan akan membawa kehancuran. Ya. Jadi muslim harus punya karakter muslim. Karakter muslim itu apa? Berserah diri, ya. Berserah diri dengan syariat. Gak usah terlalu banyak pikiran-pikiran yang lain. Kenapa? Karena kalau kita membuka pintu itu, setan masuk. Ya. Begini berbagai macam alasan sehingga kemudian gak jadi. Makanya ketika Rasulullah katakan badiru bil amal fitanan kakita'il lail mudlim, bersegeralah mengerjakan detian-detian detian bisikan-bisikan kebaikan dalam hati kalian. Kalau pengen mengerjakan sesuatu, ketika diingatkan sesuatu, ketika habis ngaji kita semangat, langsung kerjakan, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda, fitanan akan masuk banyak fitnah dari
setan tadi itu bisikan begini, nggak jadi ngerjakan suatu amal soleh. Ya. Jadi anjuran menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang memperumit permasalahan dan mengundang pertentangan, karena banyaknya pertentangan akan membawa kepada kehancuran. Ya. Jadi ada perintah kerjakan, makanya para ulama memberi judul. Ya. Para ulama menjuri judul hadis ini adalah sabilun najat, jalan keselamatan. Yaitu apa? Apa yang dilarang tinggalkan, apa yang diperintahkan kerjakan semaksimal mungkin, semampu kalian, mastatotum. Itu jalan selamat. Ya. Tinggalkan, memperdebatkan, mempermasalahkan masalah tersebut. Ya. Makanya dalam riwayat sahih ya, di sini disebutkan An Abi Umamah Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud. Jadi Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kalau kita itu kalau belajar ngaji itu niatnya adalah untuk ngamalkan, bukan untuk memperdebatkan, saling debat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku menjamin ya, rumah di pinggir, di surga bagian pinggir bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ya. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjanjikan rumah di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan dusta meskipun itu dalam keadaan apa? Mazihan. Ya, pengen guyon ya. Canda ya. Jadi jangan, boleh canda boleh, tapi dusta jangan, karena seorang mukmin itu pantang untuk tadi itu ya. Hari ini ya, ini nilai-nilai seperti ini mulai tergeser ya. Kenapa? Karena hari ini orang ada stand up komedi dan yang lainnya itu membiasakan berkata dusta biar orang ketawa ya. Padahal itu adalah bertentangan dengan syariat Islam ya. Bagi mereka yang menjauhi dusta meskipun canda, maka Allah menjamin rumah di tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi mereka yang hasuna khuluquh, yang bagus akhlaknya ya. Jadi karena orang yang akhlaknya bagus ini jadi meninggalkan hal-hal tersebut ya. Jadi mereka ini berilmu untuk diamalkan, menjadikan ilmu ini sebagai perhiasan, dan dia ini sangat cinta dengan kebaikan-kebaikan, tidak mempermasalahkan syariat-syariat itu. Karena orang berakhlak sudah, ini perintah sudah kita kerjakan. Silakan azan dulu. Kita break sejenak. Barangkali ada yang batal wudhu, silahkan ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Jadi jalan selamat sebagaimana dikatakan oleh para ulama itu adalah sederhana dalam bersikap. Apa yang dilarang sudah tinggalkan, apa yang diperintahkan kerjakan semaksimal mungkin. Ya. Kalau nggak bisa sudah, yang penting semaksimal saya bisa ngerjakan ini. Ya. Gak usah banyak mempermasalahkan, gak usah banyak komen. Ya. Karena biasanya orang kebanyakan komen itu dia nggak mengamalkan. Kenapa? Karena saya bagian komen. Makanya dalam hadis itu dikatakan wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya itu adalah yang tadi itu. Ada syariat, sudah kerjakan, praktis. Ya. Ngamalkan segala sesuatu berdasarkan syariat. Ya. Semampunya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh denganku nanti pada hari kiamat adalah atsartsarun, orang yang banyak omong, banyak komen. Wal mutasyaddiqun, orang yang sombong. Orang wal mutafahikun, orang yang kata-katanya itu tinggi, gak sesuai dengan kenyataan. Ya. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, qad alimna sarsarun wal mustasyaddiqun famal mutafahikun. Ya. Jadi kami sudah tahu makna dari sarsarun, mutasyaddiqun, lalu apa yang dimaksud dengan mutafahikun? Maka beliau menjawab al-mutakabbirun, orang yang sombong. Ya. Orang sombong itu adalah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW
Beliau bersabda ya. Jadi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi mempermasalahkan kebenaran sehingga dia menolaknya. Mempermasalahkan syariat, kemudian ujungnya dia menolak syariat tersebut. Ya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi dia mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh seseorang, karena orang tersebut itu adalah statusnya di bawah dia meremehkannya. Wa ghamtun nas. Intinya dia adalah menolak syariat, itu adalah sombong karena mempermasalahkannya. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasa la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'il mustakbir." Jadi Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak mau mensucikan mereka dan Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat, dan mereka lahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah syekhun zanin. Ya, kalau tadi dikatakan sabilun najah itu ya sudah praktis sederhana sesuai dengan kondisi kamu. Ya. Maka diantara ini kebalikannya, yaitu apa? Syekhun zanin, orang yang sudah tua tapi berzina. Mestinya orang yang sudah tua itu syahwatnya sudah mulai lemah, ya sudah dekat dengan agama, taat kepada Allah. Pikirannya sudah hilang, pikiran mesum itu. Ini sudah tua, pikirannya pikiran mesum. Nah. Yang kedua adalah malikun kadzdzab, penguasa yang banyak dustanya. Kenapa? Karena penguasa itu diberi amanat, ya. Banyak nipu anggotanya, nipu rakyatnya. Itu adalah Allah tidak mau melihat kepada mereka. Dan yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Ya. Orang miskin tapi sombong, terlalu tinggi ininya, mulu-mulu, nggak sesuai kenyataan. Mestinya kalau dia miskin sadar diri. Orang kalau miskin sadar diri, dia ini akan lebih tadarru, dekat kepada Allah. Tapi ini miskin, nggak punya apa-apa, terus sombong, sehingga dia tadi meremehkan orang lain, ini kata-katanya kata-kata tinggi, nggak sesuai kenyataan. Jadi Rasulullah menginginkan ya, kita ini sebagai muslim, karakter muslim. Ya, gak usah muslim itu adalah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan kerjakan, apa yang dilarang tinggalkan, praktis. Sesuai dengan kondisi kamu, kan enak kerjakan, itu akan tentram, hidupnya akan tenang, tentram ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, monggo. Ya, untuk mengawali Ustadz, kita sebagai seorang muslim yaitu meninggalkan sebuah perdebatan meskipun kita benar. Dan di akhir-akhir zaman ini, ya mungkin dari dulu juga mungkin ada ya, banyak yang mengeluarkan statement-statement yang mungkin menyudutkan umat Islam. Dulu mungkin nggak ada HP, karena nggak ada HP dan nggak ada medsos, jadi nggak ngerti. Sekarang kan ya luar biasa di medsos dan seterusnya itu ada. Nah, terus bagaimana sikap kita sebagai umat Islam yang ngerti tentang hukum itu? Apakah kita nggak boleh menjawab apa itu, entah lewat video juga atau lewat medsos juga? Dan itu kan akhirnya mungkin menimbulkan sebuah perdebatan. Apakah kita harus diam saja, Ustadz? Iya. Jadi
Itu namanya ingkarul mungkar. Jadi pembahasan tentang ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran semampu kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Fadzalika dhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, adalah dia berusaha untuk merubahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Kalau nggak mampu ya dengan lisan dia, kalau nggak mampu ya dengan hati dia. Jadi maksudnya adalah biarkan bagi mereka yang mampu. Kalau orang sadar diri, sadar kemampuan, maka dia akan bisa ngambil jalan yang lain. Maksudnya adalah dia peluang amal di sisi mana gitu yang dia mampu. Yang menjadikan masalah terkadang kan orang bukan kemampuannya, kemudian banyak komen, itu kan kemudian malah menjelekkan Islam nantinya. Mungkin makanya kan sadar diri. Maka kita ada begini bagaimana? Ya tinggal datang ke Ustadz yang mungkin ini dia yang mumpuni. Ustadz tolong antum yang menjawab. Saya bagian penyebar videonya. Jangan terlalu pede. Saya bisa. Kemudian dia rekam sendiri dirinya, kemudian sebenarnya padahal itu nggak connect, nggak bisa jawab. Jadi ya semampunya tadi itu, dan tidak terlalu mengambil perhatian di situ, karena PR kita banyak. PR kita untuk beribadah, mengamalkan syariat ini banyak. Kalau kita terlalu memperhatikan orang lain, memperhatikan perdebatan, banyak waktu kita habis untuk itu. Jadi ya berapa persen dari ini, jangan sampai kemudian menghabiskan waktu untuk situ, nanti antum pusing sendiri. Tapi kalau itu dijawab bareng, dikerjakan bareng, kumpul bareng, ini bagaimana dan ini bagaimana, kemudian nanti ada bagiannya sendiri, insya Allah tenang. Yang penting kita itu sudah tadi punya andil. Untuk andilnya saya ingatkan Ustadz, saya minta Ustadz begini. Ini itu bagian dari andil. Jangan terlalu terlalu tanattu, terlalu berlebih-lebihan sebagaimana gitu. Kerjakan semampu kalian. Kenapa? Karena beban kita, PR kita itu banyak. Bukan hanya ngurusi orang-orang kafir, bukan hanya ngurusi orang-orang yang tadi itu buat fitnah-fitnah. Karena kalau itu sudah menghabiskan waktu kita hanya berhenti di situ. Tapi kalau kita ini terus maju ke depan, menambah ilmu terus, nanti pada waktunya kita bisa. Sesuatu itu kadang-kadang akan hilang, akan berhenti sendiri, hilang sendiri ketika tidak ditanggapi. Kadang seperti itu, kadang perlu. Tapi kalau nggak terlalu perlu, nggak usah. Yang penting kamu jalan, karena bukti bagaimana seseorang berbuat. Nah, itu yang bukti kuat itu. Jadi orang mungkin memberikan isu kamu jelek, tapi kalau kamu terus berjalan, terus menunjukkan bahwasanya kamu ini baik, bahwasanya fitnah itu tidak sesuai dengan ini, itu jawaban yang paling tepat itu. Bahwasanya itu hanya fitnah, hanya ini. Yang penting kita jalan lurus saja. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan, apa yang diperintahkan maka kerjakan semampu kalian. Waktunya ngaji ya ngaji, kemudian setelah itu ngerjakan, itu kan sudah banyak PR kita. Kebanyakan kita nggak produktif itu kan banyak tadi ngopi. Ngobrol ngalur ngidul, hasilnya apa? Ya ngalur ngidul. Tapi kalau jelas ilmunya, mari kita amalkan. Hadis ini kita amalkan, kita pelajari, kita amalkan, itu jelas itu nanti itu. Nanti kita menghadap Allah itu pakai syarat apa kamu? Saya mempelajari hadis ini, saya amalkan. Itu yang 1 minggu saya amalkan, dapat baru lagi, saya amalkan lagi. Itu jawaban yang paling tepat, enak. Oke. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini jangan-jangan karena intisari hadis pertama ini, anjuran menjauhi pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak ada yang tanya semua ini. Oke, saya tutup saja ya, karena nggak ada pertanyaan. Ini sudah masuk semua, Ustaz, insya Allah ini.
Sekian dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.